Bab pertama, industri pariwisata. Sebagian besar industri pariwisata di Indonesia dinaungi oleh Menteri Pariwisata. Menurut Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009, industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata dalam rangka menghasilkan barang dan jasa bagi para wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Menurut etimologi, kata pariwisata diidentikan dengan kata travel, yaitu kata bahasa Inggrisnya yang memiliki arti sebagai perjalanan berkali-kali ke satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan mendapatkan kepuasan. Dan kalau menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan, daya tarik, dan atraksi wisata. Menurut beberapa ahli, seperti yang dikemukakan oleh Oka Ayoti, pariwisata berasal dari kata Sanskerta, yaitu pari yang artinya berkali-kali, dan wisata artinya perjalanan atau berpergian. Menurut Mattison dan Wall, pariwisata memiliki 3 elemen. Yang pertama, a dynamic element, yaitu pariwisata ke suatu destinasi wisata. Yang kedua adalah a static element, yaitu singgah di daerah tujuan. Yang ketiga adalah a consequential element, atau akibat dua hal yang tadi, yang meliputi dampak ekonomi, sosial, fisik, dan adanya kontak dengan wisatawan. Istilah-istilah yang sering digunakan dalam dunia pariwisata. Yang pertama, wisata. Wisata artinya perjalanan atau travel yang dalam bahasa Inggrisnya. Yang kedua, pariwisata. Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketiga adalah wisatawan. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata yang dalam bahasa Inggrisnya adalah traveler. Yang keempat adalah kepariwisataan. Kepariwisataan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata yang bahasa Inggrisnya adalah tourism. Yang kelima adalah akomodasi. Akomodasi adalah segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan, misalnya tempat tinggal sementara bagi wisatawan. Yang keenam adalah pramuwisata atau pemandu wisata, adalah seorang yang berkewajiban untuk memberikan petunjuk atau informasi bagi wisatawan. Yang ketujuh adalah wisata domestik atau wisata di dalam negeri sendiri. Yang ke-8, wisata bahari, adalah wisata untuk menikmati keindahan laut. Yang ke-9 adalah paspor. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang membuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan wisata. Yang terakhir yaitu wisata ransel atau backpacking, yaitu perjalanan ke suatu tempat yang tidak membawa barang-barang berat dan hanya membawa ransel saja. Sejarah pariwisata di Indonesia dibagi menjadi 3, yang dimulai pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1910 sampai 1920, setelah pemerintahan Belanda mendirikan kantor pariwisata yang bernama FTV. Daerah yang paling terkena imbasnya pada saat itu adalah daerah Medan, Denpasar, Bandung. Yang kedua adalah pada masa penduduk Jepang yang terjadi pada Perang Dunia Kedua, dan saat itu pariwisata Indonesia sangat terpuruk karena tidak ada yang antusias pergi ke Indonesia untuk melakukan perjalanan wisata. Yang terakhir adalah pada masa setelah Indonesia merdeka, yang pada saat itu pariwisata Indonesia dihidupkan kembali dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian negara. Pemerintah pada saat itu sangat mendukung sepenuhnya
dengan mendirikan organisasi di sektor pariwisata. Ruang lingkup pariwisata yang pertama adalah akomodasi. Akomodasi adalah tempat tinggal sementara untuk wisatawan. Contohnya adalah hotel penginapan. Yang kedua adalah jasa boga dan restoran, yaitu fasilitas untuk di bidang makanan dan minuman ketika berwisata. Yang ketiga adalah transportasi, adalah industri pariwisata yang menyajikan jasa angkutan. Contohnya angkutan darat seperti bus dan kereta, angkutan laut seperti kapal dan perahu, dan angkutan udara seperti pesawat. Yang keempat adalah atraksi wisata atau pertunjukan yang disediakan di tempat-tempat wisata, contohnya tarian dan musik dan lain-lain. Yang kelima adalah cenderamata atau souvenir. Cenderamata adalah benda yang dijadikan kenang-kenangan yang dibawa oleh wisatawan ke tempat asalnya. Contohnya benda kerajinan tangan khas daerah setempat. Yang terakhir adalah biro perjalanan. Biro perjalanan adalah badan usaha perjalanan dari proses berangkat hingga kembali, sehingga wisatawan mendapatkan kenyamanan dalam perjalanan wisatawan. Pengelompokan industri pariwisata. Yang pertama, menurut tujuan perjalanan. Yang pertama adalah business tourism, adalah perjalanan pariwisata untuk tujuan dinas, kongres atau seminar, dan lain-lain. Yang kedua adalah vacation tourism, adalah jenis pariwisata yang dimana orang-orangnya yang sedang berlibur atau cuti dan lain-lain. Yang ketiga adalah education tourism, jenis pariwisata yang orang-orangnya yang melakukan perjalanan bertujuan untuk belajar. Yang keempat adalah familiarization tourism, adalah perjalanan yang dimaksudkan untuk mengenal lebih lanjut daerah yang mempunyai kaitannya dengan pekerjaannya. Yang kelima adalah scientific tourism, perjalanan wisata yang memiliki tujuan pokoknya adalah memperoleh pengetahuan atau penyelidikan terhadap suatu bidang ilmu pengetahuan. Yang keenam adalah special mission tourism, adalah perjalanan wisata yang dilakukan dengan suatu maksud khusus, misalnya kesenian dan lain-lain. Yang terakhir adalah hunting tourism, adalah perjalanan wisata untuk memburu hewan-hewan yang diizinkan oleh perusahaan tertentu dan perusahaan setempat untuk dijadikan hiburan semata-mata saja. Industri menurut letak geografis. Yang pertama adalah pariwisata internasional. Pariwisata internasional memiliki ruang lingkup yang seluruh negara yang ada di dunia. Yang kedua adalah pariwisata regional internasional. Pariwisata yang lebih luas daripada pariwisata nasional, tapi memiliki batas-batas tertentu. Misalnya berwisata ke daerah di Eropa, Asia Tenggara, Asia Timur, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pariwisata nasional, adalah pariwisata yang sangat luas, yaitu mencapai suatu negara. Biasanya pariwisata yang datang bukan hanya dalam negeri tapi juga di luar negeri. Misalnya, wisatawan yang berkunjung ke Indonesia untuk berwisata di tempat-tempat yang ada di Indonesia. Yang keempat adalah pariwisata regional. Pariwisata regional adalah pariwisata yang pada suatu daerah tapi tidak luas ruang lingkupnya daripada pariwisata lokal. Misalnya, wisatawan berkunjung ke daerah-daerah
yang ada di Jawa Barat atau Jawa Timur dan lain-lain. Yang terakhir adalah pariwisata lokal. Pariwisata yang memiliki ruang lingkup yang sangat terbatas, yang hanya pada tempat-tempat tertentu saja. Misalnya, pariwisata di kota Bandung, di kota Denpasar, dan lain-lain. Yang terakhir adalah menurut jumlah orang yang melakukan perjalanan pariwisata. Yang pertama adalah individual tourism. Adalah seorang wisatawan atau satu keluarga yang melakukan perjalanan pariwisata secara bersama-sama. Yang kedua adalah family group tourism. Adalah perjalanan wisata yang dilakukan serombongan keluarga yang masih memiliki kekerabatan satu sama lain. Yang terakhir adalah group tourism. Adalah perjalanan wisata yang terdiri atas banyak orang yang bergabung dalam satu rombongan yang biasanya yang diorganisasikan oleh sekolah, organisasi atau tour operator travel agent.